Aku Rina, namaku Rina, usiaku 30 tahun. Aku sudah menikah dengan Andi selama 5 tahun. 5 tahun, angka yang cukup panjang untuk sebuah pernikahan. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir Jakarta. Rumah itu tidak besar, tapi cukup untuk kami berdua. Hidup kami biasa saja, tidak ada yang istimewa. Setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Andi, suamiku, adalah seorang pekerja keras. Dia bekerja di sebuah perusahaan swasta. Posisinya cukup tinggi, jadi dia sering pulang larut malam. Pagi hari, dia sudah berangkat sebelum aku terbangun sepenuhnya. Malam hari, saat dia pulang, aku seringkali sudah di tempat tidur. Kalaupun aku masih terjaga, kami hanya bertukar beberapa kata. "Sudah makan?" tanyanya. "Sudah," jawabku. Atau dia akan bertanya, "Ada apa hari ini?" Aku akan menjawab, "Tidak ada." Begitulah, komunikasi kami minim. Bukan karena kami bertengkar, tapi karena memang tidak ada yang perlu dibicarakan. Atau mungkin, kami sudah terlalu terbiasa dengan keheningan. Aku sendiri mengurus rumah, membersihkan, memasak, mencuci. Sesekali aku mengambil pekerjaan lepas sebagai penulis konten daring. Itu memberiku sedikit pemasukan tambahan, dan juga sedikit kesibukan di luar urusan rumah tangga. Tapi sebagian besar waktuku dihabiskan di rumah, sendirian. Aku tidak punya banyak teman dekat di Jakarta. Teman-teman lamaku sudah sibuk dengan hidup masing-masing. Aku jarang keluar rumah kecuali untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Rutinitas kami datar, sangat datar. Aku bangun, menyiapkan sarapan untuk diriku sendiri, kadang untuk Andi kalau dia belum berangkat. Lalu aku membersihkan rumah. Siang hari, aku makan siang sendirian. Sore hari, aku menyiapkan makan malam. Menunggu Andi pulang. Lalu tidur. Begitu terus. Setiap hari. Aku tidak pernah mengeluh. Aku pikir, ini memang bagian dari hidup berumah tangga. Semua orang juga begitu kan? Aku tidak tahu. Aku hanya menjalaninya. Suatu malam, saat kami makan malam, ini adalah salah satu dari sedikit momen kami makan malam bersama, Andi tiba-tiba bicara. "Rina," katanya, suaranya sedikit ragu. Aku menoleh. Dia jarang sekali memulai pembicaraan serius. "Adikku Arif akan datang ke Jakarta." Aku mengernyitkan dahi. "Arif? Aku tahu Arif. Dia adik Andi yang paling kecil. Dia tinggal di kampung halaman mereka. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali saat kami mudik. Dia anak yang pendiam, setauku." "Oh, iya," kataku. Aku tidak terlalu antusias. "Iya, dia mau cari kerja di sini. Katanya mau coba peruntungan di Jakarta." Lanjut Andi. Dia mengunyah makanannya. "Dia minta izin menginap di sini selama sebulan, sampai dia dapat kerja dan tempat tinggal." Seketika itu juga, perasaanku langsung tidak enak. Menginap. Sebulan? Di rumah kami yang kecil ini. Aku langsung membayangkan keribetan. Aku harus menyiapkan kamar tamu, yang selama ini jadi gudang kecil. Aku harus berbagi kamar mandi. Aku harus memasak lebih banyak. Aku harus berinteraksi dengan orang lain setiap hari. Aku tidak terbiasa. Aku suka kesendirianku. Aku suka rutinitas datar ini. Aku tidak suka perubahan. Sebulan? Tanyaku, berusaha menyembunyikan nada keberatanku. Andi mengangguk. "Iya, dia bilang cuma sebulan. Nanti kalau sudah dapat kerja, dia langsung cari kosan." Aku menghela napas. Aku tidak bisa menolak. Arif adalah adik iparku. Andi pasti sudah setuju. Kalau aku menolak, apa kata Andi? Apa kata keluarga Andi? Aku tidak mau dicap istri yang tidak ramah. Jadi aku hanya mengangguk. "Baiklah," kataku. Suara itu terdengar lebih pasrah daripada setuju. Andi tidak menyadari keberatanku. Dia hanya melanjutkan makannya. "Nanti dia datang minggu depan. Aku sudah bilang dia bisa pakai kamar tamu." Aku hanya bisa mengangguk lagi.
Pikiranku sudah dipenuhi daftar pekerjaan yang harus kulakukan sebelum Arif datang. Membersihkan kamar tamu, mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu, mengatur ulang jadwal belanja. Aku merasa sedikit terbebani. Seminggu berlalu dengan cepat. Aku membersihkan kamar tamu, mengeluarkan tumpukan buku lama, kardus-kardus kosong dan beberapa barang yang tidak terpakai. Aku menyapu, mengepel, membersihkan jendela. Aku bahkan membeli spray baru. Aku melakukan semua itu dengan perasaan campur aduk, antara rasa tanggung jawab dan sedikit rasa kesal. Hari kedatangan Arif tiba. Andi bilang dia akan menjemput Arif di stasiun. Aku menyiapkan makan siang, ayam goreng dan sayur asem, masakan kesukaan Andi. Aku tidak tahu Arif suka apa. Aku hanya memasak apa yang biasa kumakan. Sore hari, aku mendengar suara mobil Andi di depan rumah. Lalu suara pintu dibuka. "Assalamualaikum," suara Andi. Lalu ada suara lain, lebih pelan. "Waalaikumsalam." Aku keluar dari dapur. Andi sudah berdiri di ruang tamu, di samping seorang pemuda. Pemuda itu membawa sebuah koper kecil dan tas ransel. Dia tinggi, tidak terlalu kurus dan rambutnya rapi. Dia mengenakan kemeja kotak-kotak dan celana jeans. Wajahnya bersih. Dia menatapku, senyumnya ramah tapi sedikit canggung. "Rina, ini Arif," kata Andi. "Arif, ini Kak Rina," kata Andi lagi. Aku tersenyum tipis. "Selamat datang Arif," kataku. "Terima kasih Kak Rina," jawab Arif. Suaranya pelan. Dia terlihat sopan. Dia tidak langsung masuk ke dalam rumah. Dia menunggu di ambang pintu, seolah meminta izin. "Ayo masuk Rif," kata Andi. Arif masuk. Dia meletakkan kopernya di dekat pintu. "Ada yang bisa kubantu, Kak Rina?" tanyanya. Dia menunjuk kopernya. "Ini mau ditaruh di mana?" Aku sedikit terkejut. Dia langsung menanyakan apa yang bisa dia bantu. Bukan seperti tamu yang seenaknya. "Oh, tidak apa-apa. Biar nanti aku tunjukkan kamar tamunya," kataku. Andi menunjuk kamar tamu. "Itu kamar tamu, Rif. Kamu bisa taruh barangmu di sana." Arif mengangguk. Dia langsung mengangkat kopernya sendiri. Aku melihatnya. Dia tidak meminta bantuan Andi. Dia terlihat mandiri. Aku mulai merasa sedikit berbeda tentangnya. Dia tidak seperti yang kubayangkan. Aku membayangkan seorang pemuda yang akan bersikap manja atau merepotkan. Tapi dia tidak begitu. Hari-hari pertama Arif di rumah kami berjalan. Dia sibuk mencari informasi lowongan kerja. Pagi-pagi dia sudah rapi, sarapan dengan cepat, lalu pamit. "Aku berangkat dulu Karina, Mas Andi," katanya. Dia selalu sopan. Dia sering keluar rumah pagi dan pulang sore. Kadang dia membawa beberapa brosur lowongan kerja atau koran yang berisi iklan pekerjaan. Aku tetap dengan rutinitasku. Membersihkan rumah, memasak, bekerja lepas. Andi juga tetap sibuk. Dia tetap pulang larut malam. Kami jarang sekali makan malam bersama bertiga. Arif sering makan malam sendirian kalau Andi belum pulang. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu makan dengan lahap, lalu mencuci piringnya sendiri. Itu membuatku sedikit lega. Setidaknya, aku tidak perlu mencuci piringnya. Meskipun dia sibuk, Arif selalu menyempatkan diri bertanya padaku. "Ada yang bisa kubantu, Karina?" tanyanya saat melihatku membawa cucian. Atau, "Sudah makan kah?" saat dia melihatku masih di dapur saat jam makan siang. Pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi terasa berbeda. Andi jarang menanyakan hal-hal seperti itu. Andi hanya bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya atau pekerjaannya. Arif juga sering memperhatikan hal-hal kecil. Suatu sore, aku sedang menyiram tanaman di halaman depan. Aku sedikit kesulitan mengangkat selang yang berat. Tiba-tiba Arif muncul dari belakang. "Sini Karina, biar aku saja," katanya sambil mengambil selang itu dariku dan mulai menyiram tanaman. Aku hanya bisa menatapnya. Dia melakukannya dengan cekatan. Pernah juga, aku sedang sibuk menulis di laptop. Aku lupa minum. Arif datang membawa segelas air putih. "Kak Rina, minum dulu. Jangan terlalu fokus sampai lupa minum," katanya. Dia meletakkan gelas itu di mejaku. Aku terdiam. Aku tidak menyangka dia akan sepeka itu. Perlahan, aku mulai merasa ada sedikit perubahan di rumah ini. Perubahan yang tidak kubenci. Kehadiran Arif tidak merepotkan seperti yang kubayangkan. Malah, dia membawa sedikit kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Dia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya terasa. Dia tidak mengganggu rutinitasku, tapi dia menambahkan sesuatu yang baru. Aku mulai merasa sedikit lebih hidup, sedikit lebih diperhatikan. Perubahan yang tidak kubenci. Bahkan,
Aku mulai menyukainya. Ini adalah pengakuan yang aneh, tapi memang begitu adanya. Rumah ini terasa berbeda dengannya. Lebih hidup. Arif ternyata sangat peka. Dia punya kebiasaan memperhatikan sekelilingnya. Hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian Andi, atau bahkan aku sendiri, dia bisa melihatnya. Misalnya saat aku sedang sibuk membersihkan rumah. Aku seringkali kelelahan setelah mengepel seluruh lantai atau membersihkan kamar mandi. Dia akan melihatku menghela napas atau menyeka keringat di dahi. Tanpa diminta, dia akan bertanya, "Ada yang bisa kubantu, Kak Rina?" Awalnya aku menolak. "Tidak usah, Rif, ini tugasku," kataku. Tapi dia tidak menyerah. Dia akan mengambil lap atau sapu dariku. "Tidak apa-apa, Kak. Aku sedang tidak ada kegiatan. Daripada bengong," katanya sambil tersenyum tipis. Dan dia akan membantuku. Dia pernah mencuci piring setelah aku selesai memasak makan malam. Padahal itu bukan tugasnya. Aku hanya bisa berdiri di sampingnya, melihatnya membersihkan piring-piring dengan cekatan. "Terima kasih, Rif," kataku pelan. Dia hanya mengangguk. Dia juga sering membuatkan teh atau kopi saat aku terlihat penat. Aku seringkali duduk di depan laptop, mengerjakan tulisan lepas sampai lupa waktu. Mataku perih, punggungku pegal. Tiba-tiba, secangkir teh hangat sudah ada di meja di sampingku. "Minum dulu, Kak," katanya. Dia akan meletakkannya dengan hati-hati, lalu kembali ke kamarnya atau melanjutkan kegiatannya. Aku tidak pernah meminta, dia hanya melakukannya. Itu membuatku merasa diperhatikan. Perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Andi, di sisi lain, semakin sibuk. Posisinya di kantor menuntut lebih banyak waktu dan perhatian. Dia sering pulang larut malam. Kadang-kadang, saat aku masih terjaga menunggu, dia sudah tertidur pulas, begitu kepalanya menyentuh bantal. Komunikasi kami semakin berkurang. Pertanyaan-pertanyaan rutin di meja makan pun mulai jarang. Dia akan makan dengan cepat, lalu langsung masuk kamar untuk istirahat. Atau dia akan langsung tidur di sofa ruang tamu karena terlalu lelah untuk sampai ke kamar. Aku merasa sendirian. Rumah yang dulunya hanya sepi, kini terasa lebih hampa. Andi ada, tapi seperti tidak ada. Dia adalah suamiku, tapi kami hidup seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Aku merindukan percakapan, tawa, atau sekedar kehadiran yang nyata. Tapi itu tidak ada. Aku seringkali hanya duduk di ruang tamu, menonton TV tanpa benar-benar memperhatikan, atau membaca buku tanpa bisa fokus. Arif melihat itu. Dia tidak bertanya banyak. Dia tidak pernah mengomentari jadwal Andi yang padat, atau keheningan di rumah ini. Tapi dia selalu ada. Dia akan duduk di ruang tamu juga, membaca buku atau memainkan ponselnya. Kehadirannya saja sudah cukup. Aku tidak merasa terlalu kesepian jika ada dia di dekatku. Perlahan aku mulai bercerita padanya. Awalnya tentang hal-hal sepele. "Tadi di pasar ramai sekali, Rif," kataku suatu pagi. Atau, "Tulisanku hari ini macet, tidak tahu mau nulis apa lagi." Arif akan mendengarkan. Dia akan menanggapi dengan singkat tapi penuh perhatian. "Oh ya, kenapa ramai, Kak?" Atau, "Mungkin Kakak butuh istirahat sebentar." Tanggapannya sederhana, tapi itu sudah cukup bagiku. Lalu, aku mulai bercerita tentang hal-hal yang lebih pribadi, tentang pekerjaanku yang kadang membosankan, tentang tetangga yang cerewet, tentang film yang baru kutonton. Dan kemudian, tanpa kusadari, aku mulai bercerita tentang perasaanku. Suatu sore, Andi sedang ada rapat di luar kota. Rumah sepi. Aku baru saja selesai memasak makan malam. Arif duduk di meja makan menemaniku. "Kak Rina terlihat lelah," katanya. Aku menghela nafas. "Iya, Rif, entahlah. Kadang aku merasa semuanya monoton." Arif menatapku. Tatapannya tenang. "Monoton bagaimana, Kak?" Aku ragu sejenak. Tapi entah kenapa aku merasa nyaman untuk bicara dengannya. Ya, begitulah. Bangun, bersih-bersih, masak, nulis, lalu menunggu Andi pulang, lalu tidur. Besok begitu lagi. Rasanya tidak ada yang baru. Aku tidak menyebutkan bagian tentang kesepianku atau tentang Andi yang sibuk. Aku hanya bercerita tentang rutinitas. Arif mengangguk.
Memang begitu ya, Kak. Hidup di kota besar. Semua serba cepat, tapi kadang terasa lambat di saat yang sama. Aku tersenyum tipis. Mungkin aku cuma merasa kadang aku butuh sesuatu yang berbeda. Arif tidak menghakimi. Dia hanya mendengarkan. Dia tidak menyela. Dia membiarkanku bicara. Aku merasa nyaman sekali dengannya. Dia seperti teman yang selalu ada, yang bisa kuajak bicara apa saja tanpa perlu berpikir 2 kali. Aku tidak perlu menyaring kata-kataku. Aku bisa mengatakan apa saja yang ada di pikiranku. Malam-malam berikutnya, saat Andi pulang larut atau tidak ada di rumah, aku dan Arif sering menghabiskan waktu di ruang tamu. Kami menonton TV atau kadang hanya duduk diam. Tapi keheningan itu tidak lagi terasa hampa. Ada dia di sana. Aku mulai bercerita lebih banyak tentang kesepianku, tentang Andi yang sibuk dan jarang ada waktu untukku, tentang bagaimana aku merindukan masa-masa awal pernikahan kami, saat Andi masih punya banyak waktu untukku. Aku tidak tahu kenapa aku bisa bercerita sejauh itu padanya. Mungkin karena dia adik iparku, jadi aku merasa aman. Mungkin karena dia pendengar yang baik, atau mungkin karena aku memang sangat membutuhkan seseorang untuk bicara. Aku merasa seperti tidak punya teman bicara lagi, Rif, kataku suatu malam. Aku menatap layar TV, tapi mataku tidak fokus. Andi sibuk, teman-temanku sudah punya keluarga sendiri. Aku tidak mau mengganggu mereka dengan keluh kesahku. Arif menoleh padaku. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku. Tatapannya menenangkan. "Aku di sini, Kak Rina," katanya pelan. "Kakak bisa bicara apa saja padaku." Kalimat itu sederhana, tapi terasa begitu dalam. Dia tidak memberikan solusi. Dia tidak mengatakan, "Kakak harus begini, kakak harus begitu." Dia hanya menawarkan telinganya, dan itu sudah lebih dari cukup. Aku merasa sangat lega. Beban di dadaku terasa sedikit terangkat. Aku mulai merasa ketergantungan pada kehadirannya. Dia menjadi tempat curhatku, satu-satunya orang yang benar-benar mendengarkanku. Dia tidak pernah bosan mendengarkan keluh kesahku, bahkan saat aku mengulang cerita yang sama. Dia hanya akan menatapku dengan tatapan pengertian. Aku mulai menyadari bahwa aku menunggunya pulang setiap sore. Aku menunggunya muncul dari kamarnya setelah dia selesai mandi. Aku menunggunya duduk di ruang tamu bersamaku. Kehadirannya menjadi bagian penting dari hariku. Bagian yang membuatku merasa tidak terlalu sendirian. Bagian yang membuatku merasa diperhatikan. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh. Dia adik iparku, tapi perasaanku padanya bukan perasaan romantis. Setidaknya belum. Ini lebih seperti perasaan nyaman, perasaan aman, perasaan memiliki seseorang yang bisa kuandalkan, yang bisa mendengarkanku tanpa menghakimi, seseorang yang hadir. Aku mulai membandingkan Arif dengan Andi. Andi adalah suamiku. Aku mencintainya, tapi dia tidak ada. Dia tidak punya waktu untukku. Dia tidak mendengarkanku seperti Arif. Perbandingan itu muncul begitu saja di kepalaku tanpa ku minta, dan itu membuatku merasa bersalah. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Setiap malam sebelum tidur, aku akan memikirkan hari itu. Memikirkan percakapanku dengan Arif, memikirkan bagaimana dia membantuku menyiram tanaman, atau bagaimana dia membuatkan teh untukku. Hal-hal kecil itu, hal-hal kecil yang membuatku merasa dihargai. Dan aku akan memikirkan Andi yang mungkin masih terjaga di kantor atau sudah tertidur pulas tanpa menyadari apa yang kurasakan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah perasaan nyaman ini akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Aku hanya tahu bahwa saat ini Arif adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa tidak sendirian di rumah ini. Dia adalah pendengar terbaikku. Dan aku tidak tahu bagaimana aku akan hidup tanpanya saat dia pergi nanti. Kedekatanku dengan Arif
semakin intens. Ini bukan lagi sekedar dia yang membantuku atau aku yang bercerita padanya. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang mulai tumbuh, perlahan tapi pasti di antara kami. Aku tidak bisa menamainya, aku tidak berani menamainya, tapi aku merasakannya dan aku tahu Arif juga merasakannya. Kami semakin sering menghabiskan waktu berdua, terutama di sore hari saat Andi belum pulang dari kantor. Ruang tamu menjadi saksi bisu. Kami akan duduk di sofa yang sama. Kadang kami menonton TV, tapi seringkali kami hanya mengobrol. Obrolan kami tidak lagi sebatas keluh kesahku atau cerita keseharian. Kami mulai bicara tentang impian, tentang masa lalu, tentang hal-hal yang lebih pribadi. Arif bercerita tentang kampung halamannya, tentang mimpinya untuk sukses di Jakarta. Aku mendengarkan. Aku merasa dia membuka diri padaku, sama seperti aku membuka diri padanya. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Arif sering menatapku. Bukan tatapan biasa. Tatapannya lebih lama dari biasanya. Dalam, seolah dia mencoba membaca sesuatu dari mataku. Tatapan itu membuatku salah tingkah. Aku akan buru-buru mengalihkan pandangan, berpura-pura melihat ke arah lain, atau tiba-tiba sibuk dengan ponselku. Tapi aku bisa merasakan pipiku menghangat. Jantungku akan berdebar sedikit lebih cepat. Dia juga sering tidak sengaja menyentuh tanganku. Misalnya saat kami mengambil cemilan dari meja, tangannya akan menyentuh tanganku. Sentuhan itu singkat, hanya sepersekian detik, tapi meninggalkan jejak aneh di kulitku, seperti sengatan listrik kecil. Aku akan menarik tanganku dengan cepat, berpura-pura tidak sengaja. Tapi sensasi itu tak tinggal. Aku mulai memikirkan Arif, lebih dari sekedar adik ipar. Ini adalah pikiran yang berbahaya. Aku tahu itu. Aku istri Andi. Aku tidak boleh punya pikiran seperti ini. Aku mencoba mengabaikannya. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya perasaan nyaman karena dia adalah pendengar yang baik. Hanya karena dia perhatian, hanya karena dia ada. Tapi semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin kuat pikiran itu muncul. Perasaan bersalah mulai menggerogoti hatiku. Setiap kali aku memikirkan Arif, aku merasa bersalah pada Andi. Andi adalah suamiku. Aku mencintainya. Tapi kenapa aku merasa seperti ini pada adiknya? Aku tidak mengerti. Aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Perasaan itu muncul begitu saja, tanpa ku minta. Arif semakin sering memujiku. "Karina cantik hari ini," katanya suatu pagi saat aku baru selesai mandi dan memakai pakaian santai. Aku tersipu. Aku tidak terbiasa dipuji. Andi jarang sekali memujiku. Atau, "Masakan Karina selalu enak. Aku tidak pernah bosan," katanya saat makan malam. Pujian-pujian itu membuatku tersipu, tapi juga membuatku senang. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku senang dipuji olehnya. Aku mulai memperhatikan penampilanku di depannya. Aku akan memilih pakaian yang sedikit lebih bagus, meskipun hanya untuk di rumah. Aku akan menyisir rambutku lebih rapi. Aku akan memakai sedikit bedak. Hal-hal kecil yang tidak pernah kulakukan sebelumnya, kecuali saat akan pergi keluar. Aku melakukan semua itu tanpa sadar. Atau mungkin aku sadar, tapi tidak mau mengakuinya. Aku ingin terlihat baik di matanya. Suatu sore, hujan deras sekali. Suara hujan menghantam atap dan jendela. Guntur menggelegar di kejauhan. Listrik sempat padam sebentar, lalu menyala lagi. Suasana di rumah terasa lebih gelap dan lembab. Andi belum pulang. Hanya ada aku dan Arif. Kami duduk di sofa ruang tamu. Arif sedang membaca buku. Aku sedang memainkan ponselku. Tapi pikiranku melayang. Keheningan di antara kami tidak lagi canggung. Itu adalah keheningan yang nyaman. Tapi sore itu ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan yang tak terlihat. Udara terasa lebih berat. Aku bisa merasakannya. Arif menutup bukunya. Dia meletakkannya di meja kopi. Dia menoleh padaku. Matanya menatapku. Kali ini
Tatapannya lebih intens dari biasanya. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan. Aku seperti terpaku. Dia mendekat, perlahan. Dia menggeser tubuhnya di sofa, sedikit demi sedikit, sampai lutut kami bersentuhan. Jantungku berdebar kencang. Aku bisa merasakannya berdetak di telingaku. Aku menahan nafas. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengangkat tangannya. Perlahan, dia meraih tanganku. Tangannya hangat. Jari-jarinya menyentuh kulitku. Aku bisa merasakan setiap sentuhan. Dia tidak langsung menggenggam. Dia hanya menyentuh, seolah meminta izin. Aku tidak menarik tanganku. Aku membiarkannya. Dia menggenggam tanganku. Genggamannya lembut, tapi kuat. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap mataku. Tatapannya penuh arti. Aku tidak bisa membaca apa yang ada di pikirannya. Tapi aku tahu, ini bukan lagi sekadar adik ipar dan kakak ipar. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang berbahaya. Aku merasa takut. Takut pada perasaan ini. Takut pada apa yang akan terjadi. Takut pada konsekuensinya. Tapi di saat yang sama, ada rasa penasaran yang kuat. Rasa ingin tahu yang mengalahkan rasa takutku. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku ingin tahu sejauh mana ini akan pergi. Dia mendekatkan wajahnya, sangat perlahan. Aku bisa merasakan nafasnya di wajahku. Hangat. Aroma tubuhnya tercium. Aku memejamkan mata. Aku tidak bisa menahan diri. Aku ingin dia melakukannya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya. Wajahnya semakin dekat. Jantungku berdebar semakin kencang. Aku menahan nafas. Aku siap. Tiba-tiba, suara bel pintu berbunyi. Nyaring. Memecah keheningan. Memecah ketegangan. "Assalamualaikum," suara Andi. Seketika itu juga, Arif menjauh, cepat. Dia melepaskan tanganku. Dia menggeser tubuhnya kembali ke posisi semula di sofa. Aku membuka mata. Arif menatapku. Ada sedikit kepanikan di matanya. Tapi dia berusaha menyembunyikannya. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku buru-buru berdiri. "Itu Andi," kataku. Suaraku sedikit tercekat. Aku berjalan cepat menuju pintu depan. Aku membuka pintu. Andi berdiri di sana, basah kuyup. Dia tersenyum. "Hujan deras sekali ya?" katanya. Aku mencoba tersenyum kembali. "Iya, masuk mas." Andi masuk. Dia tidak menyadari apapun. Dia tidak melihat ketegangan yang baru saja terjadi di ruang tamu. Dia tidak melihat bagaimana Arif dan aku baru saja menjauh. Dia hanya sibuk mengelap rambutnya yang basah. Aku merasa lega. Lega karena Andi datang. Lega karena kami tidak jadi melakukannya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika bel pintu itu tidak berbunyi. Tapi di saat yang sama, ada rasa kecewa. Rasa kecewa yang aneh. Aku ingin tahu bagaimana rasanya. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Perasaan itu membuatku semakin bingung. Malam itu, saat makan malam, kami bertiga duduk di meja makan. Andi bercerita tentang rapatnya. Arif sesekali menanggapi. Aku hanya diam. Aku tidak bisa fokus. Pikiranku terus kembali ke momen di sofa tadi sore. Sentuhan tangannya, napasnya di wajahku, keinginan yang kuat itu. Aku melirik Arif. Dia makan dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah kami tidak baru saja hampir melampaui batas. Aku bertanya-tanya, apakah dia juga merasakan hal yang sama? Apakah dia juga merasa lega sekaligus kecewa? Atau hanya aku saja yang gila? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa setelah sore itu, tidak ada yang sama lagi. Batasan sudah semakin tipis, dan aku tidak yakin apakah aku mampu mempertahankannya. Kejadian di sore hujan itu, saat Arif hampir menciumku, terus menghantuiku. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Setiap kali aku melihat Arif, bayangan bibirnya yang mendekat, napasnya di wajahku dan sentuhan tangannya muncul lagi di benakku. Aku merasa gelisah. Perasaan bersalah semakin menumpuk. Aku tahu ini salah. Sangat salah. Tapi aku tidak bisa menghentikan pikiranku. Aku mencoba bersikap normal. Aku mencoba berbicara dengan Arif seperti biasa, seperti adik ipar dan kakak ipar. Tapi ada sesuatu yang berbeda di antara kami.
sebuah ketegangan yang tak terlihat, sebuah energi yang mengalir. Setiap kali mata kami bertemu, ada pengertian yang tersembunyi, seolah kami berdua tahu apa yang hampir terjadi dan apa yang mungkin akan terjadi. Arif juga terlihat berbeda. Dia lebih sering diam. Tatapannya padaku semakin intens. Dia tidak lagi melakukan sentuhan-sentuhan tidak sengaja seperti sebelumnya. Sekarang, setiap sentuhan terasa disengaja. Misalnya saat dia menyerahkan gelas air padaku. Jari-jarinya akan menyentuh tanganku lebih lama dari yang seharusnya. Atau saat kami berpapasan di lorong, bahunya akan menyenggol bahuku. Sentuhan itu singkat, tapi meninggalkan jejak yang dalam. Aku hidup dalam kecemasan. Setiap kali Andi tidak ada di rumah, aku merasa takut. Takut pada diriku sendiri, takut pada Arif, takut pada apa yang mungkin terjadi. Tapi di sisi lain, ada juga rasa ingin tahu yang besar. Rasa penasaran yang kuat. Aku ingin tahu sejauh mana perasaan ini akan membawa kami. Aku ingin tahu bagaimana rasanya jika bel pintu itu tidak berbunyi. Beberapa hari kemudian, Andi memberitahuku bahwa dia harus pergi keluar kota. Ada konferensi penting yang harus dia hadiri. Dia akan pergi selama 3 hari. 3 hari. Jantungku langsung berdebar. Perasaan takut dan harapan bercampur aduk. Rumah akan sepi. Hanya ada aku dan Arif. "Kamu baik-baik saja kan di rumah, Rina?" tanya Andi saat dia mengepak kopernya. "Ada Arif kok. Dia bisa bantu kalau ada apa-apa." Aku mengangguk. "Iya mas, tidak apa-apa." Aku berusaha terdengar tenang. Andi berangkat pagi-pagi sekali. Dia mencium keningku, lalu melambaikan tangan pada Arif yang berdiri di ambang pintu. "Jaga Kak Rina ya, Arif," kata Andi. "Siap mas," jawab Arif. Setelah mobil Andi melaju pergi, keheningan langsung menyelimuti rumah. Keheningan yang berbeda dari biasanya. Keheningan yang terasa berat, penuh dengan antisipasi. Aku dan Arif saling menatap. Aku bisa melihat kilatan di matanya. Kilatan yang sama, yang kurasakan di mataku sendiri. Siang itu, kami makan siang berdua. Tidak banyak bicara. Aku merasa canggung. Arif juga. Kami seperti dua orang yang menyimpan rahasia besar, padahal rahasia itu belum sepenuhnya tercipta. Setelah makan, Arif kembali ke kamarnya. Aku duduk di ruang tamu, mencoba fokus pada pekerjaanku. Tapi pikiranku terus melayang. Aku tahu, malam ini akan berbeda. Malam itu, setelah makan malam, kami duduk di ruang tamu. Suasana hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak. Aku mencoba menonton TV, tapi tidak ada yang menarik perhatianku. Arif duduk di sofa seberang. Dia tidak membaca buku. Dia hanya menatapku. "Kak Rina?" katanya pelan. Suaranya bergetar. Aku menoleh. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku tahu apa yang akan terjadi. Aku sudah merasakannya sejak Andi pergi. Dia berdiri. Perlahan, dia berjalan mendekatiku. Aku tidak bergerak. Aku tidak bisa. Aku seperti terpaku di tempatku. Dia berdiri di depanku, menatapku dalam-dalam. Matanya mencari sesuatu di mataku. Aku tidak bisa menahannya lagi, Kak Rina," katanya serak. Aku mencintaimu." Jantungku serasa berhenti berdetak. Kata-kata itu, kata-kata yang kutakuti sekaligus kuinginkan. Aku terkejut, tapi juga tidak terlalu terkejut. Aku sudah merasakannya. Aku sudah tahu. Dia mendekatiku. Dia meraih tanganku lagi. Kali ini dia tidak melepaskannya. Genggamannya erat, hangat. Aku memejamkan mata. Aku tidak melawan. Aku tidak bisa. Aku seperti terpaku di tempatku. Dia mendekatkan wajahnya. Aku bisa merasakannya. Satu sentuhan mengarah ke sentuhan lain. Aku tahu ini salah. Sangat salah. Aku adalah istri Andi. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku merasa ditarik oleh sesuatu yang kuat. Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Arif sangat lembut, sangat perhatian. Dia tidak terburu-buru. Dia membuatku merasa diinginkan, merasa dicintai. Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan dari Andi. Dia menarikku, membawaku ke kamar tidur kami. Kamar tidurku dan Andi.
Aku tidak berpikir, aku tidak peduli. Yang ada hanya Arif dan keinginan yang kuat ini. Malam itu, di rumah yang sepi, rahasia pertama kami tercipta. Rahasia yang terasa begitu manis, sekaligus begitu pahit. Setiap sentuhan terasa begitu nyata. Dia membuatku hidup, membuatku merasa diinginkan. Aku memanggil namanya pelan. Arif. Setelah itu, kami berbaring berdampingan. Keheningan kembali menyelimuti. Tapi kali ini, keheningan itu berbeda. Ada kehangatan. Ada rahasia yang baru saja kami ciptakan. Aku menatap langit-langit. Perasaan bersalah mulai merayap kembali. Tapi perasaan itu bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti kelegaan. Seperti aku akhirnya mendapatkan apa yang kurindukan. Dia mencium kepalaku. Aku tidak akan menyesalinya, Kak Rina, bisiknya. Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak tahu apakah aku akan menyesalinya. Tapi saat itu, aku merasa aman. Aku merasa diinginkan. Dan itu sudah cukup bagiku. Aku tahu ini adalah awal dari sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Aku sudah melangkah terlalu jauh. Dan aku tidak yakin apakah aku ingin kembali. Rahasia ini hanya milik kami berdua. Dan aku tidak tahu sampai kapan kami bisa menyimpannya. Pagi setelah malam itu, aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah yang menusuk, seperti pisau tajam di ulu hati. Aku adalah istri Andi. Aku sudah mengkhianatinya. Aku sudah melanggar sumpah pernikahanku. Tapi di saat yang sama, ada juga perasaan aneh seperti beban yang terangkat. Ada kelegaan, ada kepuasan. Seperti aku akhirnya mendapatkan apa yang kurindukan. Aku melirik Arif yang masih tidur di sampingku. Wajahnya tenang. Dia terlihat damai. Aku merasa aneh melihatnya di tempat tidurku, di sampingku, di kamar yang sama dengan tempat aku tidur bersama Andi setiap malam. Ini terasa salah, tapi juga terasa sangat nyata. Aku bangkit perlahan, berusaha tidak membangunkannya. Aku mengenakan pakaianku, lalu berjalan ke kamar mandi. Aku menatap diriku di cermin. Mataku terlihat lelah, tapi ada kilatan aneh di sana. Kilatan dari seseorang yang baru saja melakukan sesuatu yang terlarang. Saat aku kembali ke kamar, Arif sudah terbangun. Dia menatapku. Ada senyum tipis di bibirnya, senyum yang penuh rahasia. Pagi, Karina, katanya pelan. Pagi, Rif, jawabku. Suaraku sedikit serak. Aku tidak tahu harus bicara apa. Dia bangkit, lalu mendekatiku. Aku tidak akan menyesalinya, bisiknya lagi. Aku hanya diam. Aku tidak bisa mengatakan hal yang sama. Aku tidak tahu apakah aku akan menyesalinya. Tapi saat itu, aku merasa aman. Aku merasa diinginkan. Dan itu sudah cukup bagiku. Setelah itu, kami bersikap seperti biasa. Arif kembali ke kamarnya. Aku menyiapkan sarapan. Kami makan bersama di meja makan, berbicara tentang hal-hal biasa. Tentang cuaca, tentang rencana Arif mencari kerja hari itu. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang tahu. Rahasia itu hanya milik kami berdua. Andi pulang 2 hari kemudian. Dia tidak curiga sama sekali. Dia bercerita tentang konferensinya, tentang teman-teman lamanya yang dia temui. Aku mendengarkan, tersenyum, dan sesekali menanggapi. Aku merasa seperti aktris yang sedang memainkan peran sebagai istri yang setia. Aku merasa jijik pada diriku sendiri, tapi aku tidak bisa berhenti. Setelah malam itu, semuanya berubah. Kami tidak bisa berhenti. Setiap kali rumah sepi, setiap kali Andi tidak ada, kami melakukannya lagi. Itu menjadi semacam kebiasaan, sebuah ritual rahasia. Andi sering pergi untuk urusan pekerjaan, kadang sehari, kadang 2 atau 3 hari. Atau dia akan pulang sangat larut malam, terlalu lelah untuk berinteraksi. Momen-momen itulah yang kami manfaatkan.
Saat aku tahu Andi tidak akan pulang, atau saat aku tahu dia akan pulang sangat larut malam, aku akan melirik Arif. Dia akan mengerti. Ada kode tak terlihat di antara kami, sebuah anggukan kecil, tatapan mata yang dalam, atau pesan singkat yang hanya kami berdua yang mengerti. Di siang hari, kami bersikap seperti biasa. Arif tetap adik ipar yang sopan. Dia akan membantuku dengan pekerjaan rumah atau menemaniku mengobrol. Aku tetap kakak ipar yang ramah. Kami tertawa, bercanda, seolah tidak ada apa-apa. Tapi saat tidak ada orang, saat pintu tertutup, kami menjadi sepasang kekasih yang menyembunyikan rahasia besar. Aku hidup dalam dua dunia. Satu dunia di mana aku adalah istri Andi. Aku mengurus rumah, menyiapkan makanannya, mendengarkan ceritanya tentang pekerjaan. Aku menjalani rutinitas yang datar, tapi aman. Dunia lain di mana aku dan Arif berbagi rahasia, sentuhan, dan perasaan terlarang. Dunia yang penuh gairah, tapi juga penuh ketakutan. Perasaan bersalah selalu ada, menggerogoti hatiku. Setiap kali aku bersama Arif, bayangan Andi muncul di benakku. Aku merasa seperti orang paling jahat di dunia. Tapi sensasi yang Arif berikan, perhatiannya, kehangatannya, cara dia membuatku merasa diinginkan, membuatku sulit untuk berhenti. Dia tahu semua tentangku, semua keluh kesahku, dan dia memberiku apa yang kurasa kurang dari Andi. Arif sangat perhatian. Dia tidak hanya perhatian secara fisik, tapi juga emosional. Dia masih menjadi pendengar terbaikku. Aku masih bercerita padanya tentang semua hal, tentang kesepianku, tentang Andi yang sibuk, tentang impian-impianku yang terasa jauh. Sekarang ada lapisan yang lebih dalam percakapan kami. Dia memegang tanganku saat aku bercerita. Dia memelukku saat aku merasa sedih. Dia mencium keningku saat aku merasa lelah. Sentuhan-sentuhan itu yang dulu hanya sekilas, kini menjadi lebih sering dan lebih dalam. Kami sangat berhati-hati. Kami selalu memastikan tidak ada jejak. Kami selalu membersihkan semuanya. Kami berbicara dengan kode, saling mengirim pesan singkat saat Andi tidak melihat. Misalnya Arif akan mengirim pesan, "Kak, tehnya sudah dingin." Yang berarti, rumah sepi, Mas Andi tidak ada. Atau aku akan menjawab, "Nanti aku hangatkan." Yang berarti, aku akan datang ke kamarmu. Ketakutan akan terbongkarnya rahasia ini selalu menghantuiku. Setiap kali bel pintu berbunyi di luar jam biasa, jantungku akan berdebar kencang. Setiap kali ponsel Andi berdering saat dia tidak ada di dekatnya, aku akan merasa panik. Aku selalu membayangkan skenario terburuk. Bagaimana jika Andi tahu? Apa yang akan terjadi pada pernikahanku? Apa yang akan terjadi pada Arif? Tapi di sisi lain, ada sensasi mendebarkan dari permainan berbahaya ini. Ada adrenalin, ada rasa hidup. Aku merasa seperti sedang melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang hanya kami berdua yang tahu. Itu membuatku merasa istimewa, meski dengan cara yang salah. Aku merasa hidup meski dengan cara yang salah. Aku mencoba membenarkan tindakanku sendiri. Aku sering berpikir, Andi terlalu sibuk, dia tidak memperhatikanku, dia tidak memberiku apa yang kubutuhkan. Pikiran itu sedikit mengurangi rasa bersalahku. Aku tahu itu hanya pembenaran, tapi itu membantuku bertahan. Aku tahu Arif memberiku perhatian yang tidak kudapatkan dari suamiku sendiri. Dia memberiku kehangatan dan perasaan diinginkan yang sudah lama hilang dari hidupku. Aku tahu ini tidak akan bertahan selamanya. Arif datang untuk mencari pekerjaan. Dia akan pindah jika sudah dapat. Aku tahu itu. Tapi aku tidak ingin memikirkannya. Aku hanya ingin menikmati setiap momen yang ada. Setiap percakapan rahasia. Aku tahu ini adalah bom waktu. Tapi aku tidak ingin melihat jamnya berdetak. Malam itu Andi harus pergi keluar kota lagi. Kali ini untuk seminggu penuh. Aku dan Arif saling bertukar pandangan. Ada kegembiraan yang tersembunyi di mata kami. Kegembiraan yang memalukan. Selama seminggu itu, rumah ini terasa seperti milik kami berdua. Kami menghabiskan waktu bersama. Kami menonton film, memasak bersama, dan tentu saja kami berbagi rahasia kami berkali-kali. Setiap malam, dia akan datang ke kamarku, atau aku akan datang ke kamarnya. Kami tidak peduli lagi. Kami hanya ingin bersama. Aku merasa semakin terikat pada Arif. Bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional.
Dia bukan lagi sekedar adik ipar. Dia adalah rahasia terbesarku. Dia adalah tempatku berlindung. Dia adalah orang yang membuatku merasa hidup. Aku tahu, ini adalah ikatan yang berbahaya. Ikatan yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Aku sudah melangkah terlalu jauh. Dan aku tidak yakin apakah aku ingin kembali. Aku hanya ingin menikmati setiap momen yang ada. Aku tidak tahu sampai kapan kami bisa menyimpannya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi saat Andi kembali. Aku hanya tahu bahwa saat ini aku ingin Arif ada di sisiku. Bulan ketiga, Arif di Jakarta. Waktu terasa begitu cepat. Atau mungkin aku hanya ingin waktu berhenti. Sejak hubungan rahasia kami dimulai, setiap hari terasa seperti hadiah yang rapuh. Aku tahu Arif datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Aku tahu dia akan pindah jika sudah dapat. Tapi aku tidak pernah benar-benar memikirkan momen itu. Sampai sekarang. Arif sudah mendapatkan beberapa panggilan wawancara. Dia sering pulang dengan wajah lelah, tapi matanya berbinar. Dia akan bercerita padaku tentang wawancaranya, tentang perusahaan yang dia datangi, tentang harapan-harapannya. Aku mendengarkan, tersenyum, mengucapkan selamat padanya. Tapi di dalam hatiku, ada perasaan campur aduk. Aku senang dia akan mendapatkan pekerjaan. Itu adalah tujuannya datang ke sini. Tapi aku juga takut. Takut kehilangannya. Kehilangan sentuhannya. Kehilangannya sebagai tempat curhatku. Kehilangan rahasia kami. Perasaan itu seperti pisau bermata dua. Satu sisi bahagia untuknya. Sisi lain merasa hancur untuk diriku sendiri. Aku tahu ini egois, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku sudah terlalu terbiasa dengan kehadirannya, terlalu terbiasa dengan rahasia kami. Suatu sore, Arif pulang dengan senyum lebar di wajahnya. Senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Senyum penuh kemenangan. Dia langsung mencari aku di dapur. "Kak Rina!" serunya. Suaranya penuh kegembiraan. Jantungku langsung berdebar. Aku tahu apa yang akan dia katakan. "Ada apa, Rif?" tanyaku. Berusaha terdengar biasa saja. "Aku diterima kerja, Kak," katanya. Dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. "Aku mulai kerja minggu depan." Aku memaksakan senyum terlebar yang kubisa. "Selamat, Rif." "Syukurlah," kataku. Aku memeluknya singkat. Pelukan persahabatan. Pelukan kakak ipar. Tapi di dalam pelukan itu, aku bisa merasakan tubuhku menegang. Ini nyata. Dia akan pergi. Terima kasih banyak ya Kak, Mas Andi. Sudah mau menampungku selama ini, katanya. Aku juga sudah dapat tempat tinggal sementara, tidak jauh dari kantor. Jantungku berdetak cepat. Tempat tinggal sementara. Itu berarti dia akan pindah dalam beberapa hari. Aku hanya bisa mengangguk. "Syukurlah kalau begitu, Rif," kataku. Suaraku terdengar lebih pelan dari yang kuinginkan. Malam itu, saat Andi pulang, Arif langsung memberitahunya kabar baik itu. Andi sangat senang. Dia menepuk bahu Arif, mengucapkan selamat berulang kali. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Aku hanya duduk di samping mereka, tersenyum, tapi hatiku sakit. Aku merasa seperti ada lubang besar yang akan segera menganga di dadaku. Hari-hari berikutnya terasa seperti hitung mundur. Arif mulai mengepak barang-barangnya. Koper kecilnya yang dulu kosong, kini terisi penuh. Dia membereskan kamarnya. Setiap kali aku melihatnya melipat pakaian atau memasukkan buku ke dalam kardus, ada rasa perih di hatiku. Kami masih punya beberapa momen rahasia, momen-momen terakhir. Setiap kali Andi tidak ada, kami akan mencari waktu. Sentuhan-sentuhan itu terasa lebih dalam, lebih putus asa. Seperti kami mencoba menyimpan sebanyak mungkin kenangan
Sebelum semuanya berakhir, aku akan merindukanmu, Karina, bisiknya suatu malam setelah kami berbagi rasa terakhir kami di kamar tidur. Dia mendekapku, erat. Aku juga, Rif, jawabku. Suaraku tercekat. Aku menahan air mata. Aku tidak ingin dia melihatku menangis. Aku tidak akan pernah melupakanmu, katanya lagi. Aku hanya mengangguk. Aku tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Kata-kata terasa tidak cukup. Malam terakhir Arif di rumah kami, Andi pulang larut. Dia baru saja menyelesaikan proyek besar di kantor. Dia terlihat sangat lelah. Kami tidak bisa berdua dengan Arif. Tidak ada momen perpisahan rahasia. Tidak ada pelukan terakhir yang lebih dari sekedar pelukan kakak ipar. Aku merasa sedih. Aku ingin memeluknya, mengatakan betapa aku akan merindukannya. Mengatakan betapa dia telah mengubah hidupku, tapi aku tidak bisa. Pagi harinya, Arif pamit. Dia sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Koper dan tas ranselnya sudah siap. Andi berdiri di ambang pintu, mengantarnya. Hati-hati, Rif, kata Andi. Kalau ada apa-apa jangan sungkan hubungi kami. Pasti, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas. Kak Rina, jawab Arif. Dia menjabat tangan Andi. Lalu dia menoleh padaku. Dia memelukku. Pelukan itu singkat. Pelukan yang biasa. Tapi aku bisa merasakan dia meremas tanganku. Erat. Sebuah pesan rahasia yang hanya kami berdua yang mengerti. Dia berbisik di telingaku. Sangat pelan. Hampir tidak terdengar. Aku tidak akan melupakanmu, Karina. Aku hanya mengangguk, menahan air mata yang sudah mengumpul di pelupuk mataku. Aku tidak bisa bicara. Aku takut suaraku akan bergetar. Arif melangkah keluar pintu. Dia melambaikan tangan sekali lagi, lalu masuk ke dalam taksi yang sudah menunggunya. Taksi itu melaju pergi, menghilang di tikungan jalan. Rumah kembali sepi, lebih sepi dari sebelumnya. Keheningan yang dulu terasa nyaman, kini terasa hampa. Aku berjalan ke ruang tamu, ke sofa tempat kami sering berbagi cerita dan sentuhan. Aku duduk di sana. Aku melihat sekeliling, tidak ada yang tahu, tidak ada yang pernah tahu. Rahasia ini hanya milik kami berdua. Aku merasa kosong. Seperti ada bagian dari diriku yang ikut pergi bersama Arif. Tapi juga ada perasaan aneh, seperti kelegaan. Kelegaan karena permainan berbahaya ini sudah berakhir. Kelegaan karena aku tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan terbongkarnya rahasia ini. Andi masuk ke dalam rumah. Dia duduk di sampingku. Akhirnya Arif dapat kerja ya, Rin, katanya. Syukurlah, dia anak baik. Aku hanya mengangguk. Iya, Mas. Andi tidak menyadari apapun. Dia tidak menyadari badai yang baru saja berlalu di bawah atap rumahnya. Dia tidak menyadari bagaimana adiknya telah menjadi tempat curhatku, tempatku mencari kehangatan, dan akhirnya kekasih rahasiaku. Aku menatap tanganku, tangan yang tadi diremas oleh Arif. Kenangan sentuhan-sentuhan itu, bisikan-bisikan rahasia itu berputar di kepalaku. Rahasia ini akan terus menghantuiku, selamanya. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menjalani hari-hariku setelah ini. Apakah aku bisa melupakannya? Apakah aku bisa kembali ke rutinitas datar ini seolah tidak terjadi apa-apa? Atau rahasia ini akan terus menggerogotiku, mengubahku, tanpa seorang pun yang tahu? Aku tidak tahu. Aku hanya duduk di sana, di rumah yang sepi, dengan rahasia yang terkunci rapat di dalam hatiku.